Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan di-skip, jangan di-skip. Kecaruk maning ambi ison ning podcast Mandua Banyuwangi. Senior Islamic High School to Banyuwangi, Great Dignity. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo Sobat Banyuwangi, kembali lagi di segmen Posram Podcast Ramadan. Sebelumnya, perkenalkan kami dari pengurus harian Osiman 2 Banyuwangi dan saya, Cinta Alicia dari kelas 11 MIPA 3 menjabat sebagai Bendahara 1 dan rekan Saya Uminda Lestari dari kelas 11 MIPA 4 menjabat sebagai Sekretaris 1. Oke, kita kedatangan dua narasumber nih ya Kak. Iya. Dari pengurus harian Osiman 2 Banyuwangi. Sebelumnya perkenalan dulu nih ya. Halo semuanya. Sebelumnya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rizky Dal Faruk dari kelas 10C. Di sini saya menjabat sebagai Sekretaris 2 dan ini teman saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Leli Rastrawinata, saya dari kelas 10F. Di sini saya menjabat sebagai Bendahara 2 di Osiman 2 Banyuwangi. Oke, kira-kira di Osiman 2 Banyuwangi ini udah berapa lama sih Kak? Hampir 6 bulan gak sih Kak? Iya, kurang lebih 6 bulan. 6 bulan. Berarti lumayan lama ya, Iya, Kak. Iya, udah lumayan banyak lama. banget suka dukanya. Iya. Iya, banyak banget. Banyak. Alasannya masuk di Osim ini apa sih? Kalau boleh Motivasi tahu. kalian nih, kenapa kok pengen bergabung ke dalam Iya, Osim? Osman Dawangi. Kalau alasannya itu pasti banyak banget ya. Iya. Kalau dari saya sendiri, yang pertama, saya ingin melanjutkan pengalaman saya di SMP dulu, karena saya dulu kan pernah ikut OSIS. Pastinya kan kayak rugi banget kalau nggak dilanjutin gitu ya. Jadi saya jadikan itu sebagai motivasi saya masuk OSIM. Lalu yang kedua, saya ingin mencari banyak pengalaman. Di organisasi itu kan pasti banyak banget kan dapat pengalaman, banyak belajar, bener banyak banget, temen bener, gitu bener. kan. Mencari pengalaman di situ, kita di organisasi bakal belajar public speaking, belajar bersosialisasi, apalagi di Mandua Banyuwangi ini kan ada 8 organisasi. Punya banyak temen gitu jadinya Iya, ya. setiap event kan pasti kepanitiaannya berbeda-beda. Dari Jadi semua ormas. kita ketemu Iya. teman-teman baru gitu. Kalau Adli? Ya, kalau dari saya itu Kak, saya sama juga. Saya ingin melanjutkan pengalaman saya dari SMP. Dulu itu saya awal-awal masuk Kak. Saya itu sering stalking IG-nya Osman. IG-nya Osman. Iya, Osman Dawangi. Yang banyak kegiatannya ya. Iya, saya kan dulu ikut acara di sini itu Manfair tahun kemarin. Manfair yang 39. Iya, yang 39. Saya Ikut ikut apa nih? Olimpiade. Oh, yang Yes. Olimpiade MIPA itu. Kan disuruh mengikuti IG-nya Osman. Di situ Iya. saya stalking. Oh, kok seru ini anggotanya sih, kok seru Banyak kegiatannya. Iya, banyak banget. Dan juga saya ingin melanjutkan sedikit pesan dari guru saya. Dan guru saya itu berpesan jangan sampai putus karena sudah memiliki pengalaman, harus lanjut lagi di SMA. Benar-benar. Iya, Banget sih. sudah. Kalau caranya milih sekbid sama pengurus harian itu gimana? Kan kalian kalau seumpama mau masuk di OSIM nih, kalian kan harus memilih salah satu dari sekbid Iya. atau Iya. kalian memilih di pengurus harian. Dan kenapa kok kalian memilih di Sekretaris 1 sama Bendahara 1 nih? Saya itu awalnya dulu tidak memilih pengurus harian Kak. Saya dulu itu di pendaftaran saya mengambil sekbid Pandukam, Panduan Pandukum dan Hukum. Keamanan, ya betul. Tapi setelah pengumuman saya malah tergabung di sekbid Ekotif. Waduh, ini melenceng jauh jauh gitu ya. banget Kak. Yang tadinya di Pandukam ke Ekotifnya, Kak. Ya jauh banget itu. Tapi di Ekotif saya mendapatkan ini awal titik saya mendapatkan banyak sekali teman-teman saya Kak. Teman-teman saya itu jadi awal kenal banyak dari sekbid saya. Pertamanya saya masuk ke ruangan itu kayak sungkan-sungkan. Karena belum kenal, Iya, karena belum punya belum kenal, belum punya teman. teman. Terus diajak sama koor saya suruh ke ruangan, diramaikan ruangannya, jangan berkumpul sama teman-teman biar terkenal. Lambat laun itu sekitar hampir 5 bulan gak sih Kak? Kan setelah
posisi sekretaris kosong. Iya. Karena Ya, Gara-gara ada kurang lebih SKS ada, ya kan. iya. ada program Iya. dari Program madrasah. program madrasah Sekelas 2-nya diambil Iya. masuk ke SKS. Terus itu gimana perasaannya? Kan dari ekotif terus jadi sekretaris 1. Jujur li saya Sekretaris kaget 2 nih, ya. Kak. Oh iya, sekretaris 2, mohon maaf. Saya kaget banget di awal. Kaget banget. Pengumuman itu kalau saya masih ingat harinya itu hari Sabtu. Itu tiba-tiba ada informasi untuk berkumpul di ruang OSIM sehabis istirahat. Di situ sekaligus pengumuman pembina baru. Oh iya, iya ya, Ya, benar-benar. pengumuman baru. Di situ setelah pengumuman pembina yang baru yaitu Pak Amin yang menggantikan Pak Lukman sebelumnya, Iya. Mas Dava itu ngomong untuk posisi kosong dari sekretaris 2 akan diisi oleh Rizky Adli. Wah, saya gini, hah? Ya Allah, Kaget kaget banget. banget. Waduh, Nggak, Nggak menyangka. nggak menyangka bakal tergabung di pengurus harian. Sebelumnya ada kayak firasat-firasat nggak sih aku bakalan Feelingnya. aku bakalan ditaruh di sekretaris 2. Nggak Pasti ada. aku nih yang jadi sekretaris habis ini. Nggak ada, Kak, nggak ada sama sekali, Itu nggak ada bener-bener itu kaget banget ya. Langsung, Ya, langsung. berarti dari lapangan langsung terjun. terjun ke belakang meja. Ke surat-surat. Surat-surat. Surat proposal. Iya. Biasanya ngangkat barang, sekarang megang laptop. Pegang laptop, ya, pegang Kak? surat. Megang surat. Oke, Sudah. sudah. Kalau Kalau Leli Kalau saya sendiri itu awal daftar di OSIM, awal oprek itu saya langsung daftar ke Bendahara 2. berarti udah ada pengalaman ya. Ya, alhamdulillah ada pengalaman walaupun jadi bendahara kelas. Tapi cukup lama sih, sekitar 3 sampai 4 tahun. Tapi rasanya jadi bendahara kelas sama bendahara di organisasi itu beda nggak sih? Beda banget karena di OSIM itu pastinya kita megang uangnya lebih besar dari bendahara kelas. Terus yang ngurus LPG LPG. juga, Iya, nota-nota. notanya hilang serasa kayak acaranya nggak bakalan Iya, selesai nggak kalau sih Kak? uangnya mau kurang mau Mau lebih lebih. itu Uangnya pusing kurang. banget. Pusing, iya. Even itu 100 100 rupiah itu berharga banget. Iya, Iya, kalau bener event banget. gitu ya. apalagi kalau pas buat laporan ke atasan itu kan pasti bingung kan kalau Iya. ada yang kurang gitu. Gimana nanti LPG-nya kalau nggak selesai? Lalu setelah pengumuman itu awalnya saya mikirnya itu bakal keterimanya itu di Sekbid. Tapi ternyata sesuai sasaran saya di Bendahara 2 gitu. Kenapa kok feeling aku masuk Sekbid nih kayaknya? Ya karena saya mikirnya di SMP sama di SMA itu kan beda ya organisasinya. Cakupannya lebih luas di SMA. Dan pengalaman saya tuh merasa kurang cukup gitu buat jadi pengurus harian. Pasti bakal lebih banyak lagi yang lebih berpengalaman dari saya. Tapi alhamdulillah sesuai sasaran. Alhamdulillah. Sudah. Kalau kan tugas di OSIM sama di kelas itu sering banget banyak bentrok gitu. Itu gimana caranya bagi tugas? Kasih tipsnya nih Buat buat teman-teman. teman-teman sobat Mandawangi nih. Nah, itulah gunanya manajemen waktu di organisasi. Iya. Ya, jadi kita harus pinter-pinter bagi waktu antara Betul. organisasi sama kelas. Kalaupun kita dapat dispen di organisasi, nanti setelah dispen kita bisa nyusul. Bisa tanya ke teman-teman atau bisa ngehubungin gurunya buat nanyain tugas apa yang ketinggalan. Jadi kita biar bisa nyusul. Iya. Kalau dari saya kasih sedikit tips ya buat teman-teman sobat Mandawangi. Kalau dari saya itu saya mencoba mencari gurunya, Kak. Berarti ngehubungi, Iya, menghubungi. cari kesana kesini. Cari, Bu, ini tugas saya mana yang kurang, mungkin ada yang belum selesai. Terus sama guru itu dikasih tahu ini yang belum selesai. Oh nggih Bu, dan saya juga minta maaf kalau ketinggalan karena ada acara. Pasti guru itu Memahami. memaklumi, pasti memaklumi. Oh anak ini ikut organisasi, kebetulan ada acara dan juga mungkin ada dispen. Jadi guru bisa menormalisasi. Iya, benar Iya, banget.
kan organisasi itu bukan suatu alasan bahwa kalian nggak mau ngerjain tugas. Iya, karena tujuan kita di MAN 2 kan emang mencari ilmu, belajar. Bonus dapat Dan organisasi. Iya, benar. Jadi ilmunya 2. Iya, semakin banyak gitu semakin banyak ya. ilmu semakin Iya. Baik. ada ilmu berorganisasi, ada ilmu Pelajaran. Akademik sama non akademiknya dapat semua. Iya, merata. Kan kalian menjabat di OSIM kurang lebih selama 6 bulan nih. Iya. Kan sudah banyak acara-acara, event-event yang sudah kalian lakukan. Kesan pesannya nih apa dari event-event kegiatan-kegiatan tersebut? Iya. Oke. Saya akan ambil salah satu event yang terbesar ya Kak di MAN 2 Banyuwangi, yang Apa terbaru. tuh? Yaitu Yang adalah paling wah nggak sih Iya, paling wah kayaknya? banget ini. Ini paling wah banget ini pasti. Yaitu adalah MANFest ke-40 yang terjadi Yang barusan. kemarin itu Kemarin ya. baru Yang Bari. barusan, Iya, yang betul. masih fresh-freshnya Masih ini. fresh-freshnya ini. Apalagi baru banget jadi sekretaris. Iya. First time First jadi time. sekretaris langsung megang Acara acara besar. Gimana perasaannya? Saya ambil di hari yang kedua ya Kak. Itu Yang gue start. Iya, yang gue start itu dari band guru dan juga band dari sekolah YTTA. Tahu yang tahu-tahu ambiar. Seru banget Seru gitu. banget itu Sampai dari semuanya loncat-loncat. loncat-loncat. Mana didukung sama suasana Hujan. tadi dari Kak ya, Dikit. hujan. Iya, hujan Vibes-nya vibes-nya Seru langsung banget sampai itu Kak. banget. Iya. Seru banget. Seru banget. Di situ saya kan sama teman-teman saya panitia itu kan di depan Iya. itu Kak, loncat-loncat, seru banget menikmati, Nyanyi-nyanyi. nyanyi-nyanyi, menikmati dan juga anak-anaknya juga menikmati dari band guru, band siswa, seru banget meskipun Keren banget sih itu ya. meskipun kita nggak mengundang Gue star star dari luar, tapi dengan bakat-bakat dari MAN 2 Banyuwangi ini sudah banyak. Jadi kita menggali juga bakat-bakat dari Ya, siswa-siswi, teman-teman MAN teman-teman MAN 2. Penerus-penerusnya. Penerus mungkin juga bisa jadi penyanyi besar Amin. mungkin. Amin. Jadi orang Amin. sukses. Ya, Amin. amin. Yang tadinya capek nih Kak, persiapan dari Manfest jadi hilang ya. Iya. Seruan itu. Langsung nggak capek lagi. Iya. Dari mungkin dari 1 bulan ya Kak persiapan MANFest ini. Mungkin yang pertama itu mencari sponsor. Itu yang paling capek ya. Yang paling capek. Yang hujan-hujanan, yang hujan-hujanan, panas-panasan. panasan. Itu sampai ke Banyuwangi, ke sini kemari mencari sponsor untuk mensupport kegiatan. Itu capek banget sih pasti. Oke, dari Leli. Kalau saya harusnya sama sih ya di Iya, event event MANFest. Karena MANFest itu event yang besar, event yang paling wah gitu. Mulai dari seneng susahnya, bahagianya, gimana ketemu teman-teman, ketemu panitia-panitia, terus ketemu banyak orang. Apalagi yang itu di hari kedua itu kan seru-seruan di Iya, itu atas. seru Iya, banget. Seru banget itu sih paling itu. seru. Paling seru. Untuk susahnya itu di waktu persiapan. Iya, pas cari sponsor, Sponsor, cari penyebaran brosur. Iya. sama setelah acara buat LPJ itu. Apalagi Pokoknya sebelum dan sesudah itu pasti capek banget ya. iya, apalagi Kerasa. kan masuk di struktur bendahara kan pastinya Iya. ya. Itu harus ngejar-ngejar panitia buat minta notanya Nota. mana gitu. Apalagi kalau beli tapi yang notanya nggak ada. Itu bingung banget Bingung sih. banget, Kak. Dengar-dengar kemarin juga ada lomba Albanjari ya, sampai kalian iya. pulangnya sampai jam Jam 12 malam. Iya, Jam baru 12 malam, pulang. Kak. Habis acara itu bersih-bersih aulanya harus bersih terus hari terakhir hari terakhir juga capek. Bahkan saya tuh sampai dari rumah itu baru tidur jam 1, Kak. jam 1 Jam 1. effort banget Hebat sih itu banget ya. sih. Besoknya langsung sekolah, Langsung sekolah, kan? harus Iya, sekolah. harus sekolah. Kuat banget. Harus ngurusin LPJ kan ya. Iya. Langsung ngurus LPJ. Ngurus LPJ semuanya. Kan di situ peserta Albanjarinya banyak banget sampai malam itu. Mulai pagi sampai malam Iya. seharian full Iya. Banjari. Full banget. Full. Kalau kegiatan selama bulan Ramadan kemarin gimana ini? Kan banyak kegiatan ya bulan Ramadan kemarin. Ya. Ya kita sebagai OSIM organisasi intra madrasah pastinya tergabung dalam kepanitiaan Pondok Ramadan. Iya, Jadi saya tergabung dalam kepanitiaan Pondok Ramadan. Di situ selain ikut kegiatan Pondok Ramadan, saya juga sekaligus itu jadi panitia. Jadi
double Double. kerjanya. Mm-mm. Capek ya. Capek apa seneng ini? Capek tapi seneng. Seneng. Apalagi puasa-puasa. Terpacu gitu. Iya, Double semangat ya. ya. Semangat. Juga ada buka bersama antara organisasi Mandua Banyuwangi ini bersama itu saya kan juga sama Leli itu tergabung sebagai pengurus harian, pengurus inti Keren banget. dari acara ini. Saya sama Leli itu tergabung ke dalam bendara dan sekretaris. Jadi mulai persiapan itu membuat surat-surat itu dan juga mengajukan ke Pak Ansori, Pak Buani, meminjam barang itu, teman-teman buat koordinasi ke teman-teman, mempersiapkan acaranya. Komunikasinya harus komunikasinya dijaga banget. Iya, karena Pasti. kalau miskomunikasi itu bakalan fatal banget dalam berorganisasi. Kalau sampai miskom sedikit saja itu pasti fatal banget sih. Ya benar-benar banget itu. Kendala kalian nih dalam mengadakan kegiatan selama di OSIM apa nih? Bisa diceritakan? Mungkin kalau dari saya itu konsep kegiatan. Mikirin konsepnya gimana. Itu kegiatannya gimana, mau berjalan gimana, mau dibuat gimana, itu susah banget sih itu. Benar-benar itu. Kalau saya tetap berhubungan dengan uang sih ya. Uang Kalau saudara kalau ini. Kalau kata orang-orang itu, orang-orang kalau enggak saya berarti uang. Langsung bayar kas. Iya. Kas. Kalau selama 6 bulan ini pengalaman yang paling seru itu apa? Yang paling berkesan nih? Paling berkesan ya selama ikut kepanitiaan itu kita kan kayak ketemu sama teman-teman baru. Pasti kenal. Terus jadi setiap pergantian event pasti kita kenalan lagi gitu Jadi banyak teman ya. Iya, banyak Temannya kan relasi. nggak cuma di Man saja ya Kak, Iya. temannya sampai di Luar. sekolah Iya, sekolah benar lain. banget. Benar. Terus kalau cari temen itu mungkin ada tips buat Sobat Mandawangi itu gimana biar kita banyak relasi temen gitu? Oke. Jadi untuk mencari teman itu ya, kita jangan jadi orang yang introvert. Karena jadi orang introvert itu nggak enak. Maaf. Iya, apalagi kita kan organisator. Iya, harus berkomunikasi. Memberi contoh, pinter punya banyak teman. Iya. Kembali lagi ke komunikasi itu. Jadi kita ngakrapi lah ke teman-temannya. Jangan nunggu iki aku nunggu gak sih arek iki ngomong gitu. Jangan. Istilahnya SKSD SKSD dulu. Iya. Jangan. Berarti kita harus pede aja dulu Pede gitu. aja karena awal dari sesuatu itu adalah pede. Ya Iya, benar Cari betul teman. banget. Oke. Udah ini kalau dari Leli cara cari temennya itu gimana? Kalau dari saya harusnya sama, harus SKSD, nggak boleh introvert, harus ngenalin diri dulu. Karena kalau kita nggak mulai kan nggak bakal kenal. Iya, malah diam-diaman nanti Kak. Iya, malah Diam-diam malah canggung nanti. Jadi Malah gak enak gitu. kita harus berani mulai dulu. Pasti. Apalagi pas baru masuk OSIM itu ada 45 ya anggotanya. Iya, ada Itu 45. harus ngapalin satu-satu yang mana namanya. Itu bingung banget gak Bingung sih banget itu? Kak. Awal-awal bingung tapi lama-lama hafal. Itu hafal dengan sendirinya apa harus kenalan dulu? Hafal dengan sendirinya Hafal dengan pasti. sendirinya. Berarti kita harus sering-sering berbaur gitu ya. Bahkan sampai nama panjangnya juga pun hafal. Alhamdulillah banget. Pesannya buat teman-teman yang nonton nih Sobat Mandawangi apa kira-kira? Untuk pesan buat Sobat Mandawangi, mumpung bulan puasa, perbanyak ibadah, pasti itu dikuatkan imannya, berpuasa sampai penuh itu kalau dari saya. Ya, pokoknya jangan sampai bolong-bolong Iya. puasanya. Iya. Terus diusahakan kalau ada waktu luang dimanfaatkan dengan Pasti. baik. Karena ini kan bulan kebaikan, bulan penuh Iya, pahala. benar. Iya. Selain pahalanya yang dilipat gandakan, kan juga pastinya dosanya juga dilipat gandakan. Jadi kita Harus dikurangi, Kak. Dosanya namanya puasa kan menahan hawa nafsu. Iya, Iya, benar. betul. Betul. Kalau lebih banyak suka apa duka ya di OSIM ini? Apa sama seimbang gitu? Seimbang. Sukanya Ya, apa? sukanya dapat, dukanya dapat.
sukanya itu seru, tiap hari ketemu teman-teman Sampai pulang sore. Iya, pulang sore. Sore maghrib. Bahkan malam Kak. Bakal malam Kak. Yang lainnya pulang sekolah langsung ke rumah, kita ke ruang ruangan OSIS. dulu. Ruang OSIS dulu. Ngerjain tugas organisasi. Apalagi kalau ada waktu luang di ruangan tuh juga pastinya nyempetin ngerjain tugas dari guru juga. Iya, Yang belum selesai. Sharing-sharing sama teman-teman. Siapa tahu kalau kita nggak tahu, temen kita Tahu, bisa Jadi belajar bareng. itu Belajar gunanya bareng. banyak temen, banyak Iya. relasi. Menurut kalian organisasi itu penting nggak sih? Penting Kak, karena ilmu berorganisasi itu adalah ilmu yang mungkin berguna buat kita di perkuliahan dan di lingkungan. Karena kan memang itu ilmu komunikasi yang nggak bisa, yang mungkin kurang kita dapat dari sekolah. Jadi kita masuk ke organisasi itu untuk mencari teman juga, juga itu buat melatih public speaking lagi dari Leli tadi. Iya, Cara kita cara kita ngomong ke depan umum. biar nggak deredek ya. Biar kan deredek. Ada kita presentasi aja, aduh ini Udah gimana? tahu Udah tremor. berkeringat dingin gitu. Karena kan kalau kita latihan terus di asah skill kita itu Iya. pasti terbiasa lama-lama. Lama-lama terbiasa. Lama-lama terbiasa. Selain untuk di dunia perkuliahan, nanti di dunia kerja juga penting banget. Iya, Ilmu penting komunikasi itu penting Pasti. banget. Dan kita di organisasi tuh banyak ilmu yang kita nggak dapet di di Sekolah. sekolah, di akademik gitu. Jadi kita harus nyari sendiri, kita harus belajar sendiri. Jadi kita dapat pelajarannya double ya. Ya harus Iya. tetap seimbang gak sih Kak? Heeh. Dan ilmu organisasi itu sebenarnya penting loh Kak Penting dalam banget. Penting banget. terjun ke Penting masyarakat. Pasti penting. Di masyarakat kan nggak di sekolah aja ya yang ada Iya, organisasi. di lingkungan itu pasti ada kayak Karang Taruna. itu. Itu wes kayak kita harus bersosialisasi lebih banyak lagi Lebih banyak itu. Iya, cangkupannya lebih banyak. Banyak pelajaran Iya. bisa. Ada yang nggak seumuran, ada yang lebih tua, lebih tua, lebih muda. Banyak pelajaran yang bisa kita terapin di luar organisasi, di luar Jadi sekolah. organisasi itu penting banget Penting ya. banget. Iya, penting banget. Untuk selanjutnya ini harapan OSIM kedepannya gimana? Semoga lebih sukses lagi. Lalu saat ada event-event semoga lebih acaranya lebih sukses, lebih kompak. Terus tetap semangat lah ya. Dan juga lebih sering, kan dengan kita mengadakan suatu event pasti kita menemukan teman-teman baru Kak. Iya. Jadi itu kayak yang awalnya nggak kenal jadi kenal, jadi kita saling ngobrol, bahkan ada sampai akrab, bahkan Apalagi di Mandua Banyuwangi ini organisasinya nggak Iya, hanya OSIM saja. iya. Ada banyak. Ada delapan. Ada delapan. Apa aja nih Kak? Coba Apa aja? sebutin. Yang pertama. ada Dewan Ambalan, Yang pertama Dewan Ambalan. Iya. DA Pramuka, terus ada Duta Ketertiban, benar, Kortip, terus Kortip. ada Takmir Masjid atau Iya. Awun, Terus Duta Literasi, Duta Perpustakaan, sama PMR. iya sama Wah. Duta Kebersihan. Oh, Duta Kebersihan Iya. sama PMR. Ya. Gimana ini untuk tips-tipsnya selama mungkin adik-adik nanti ada yang mau daftar di OSIM, OSIM nih. tips-tipsnya gimana? Oke. Untuk adik-adik yang mungkin mau mendaftar di tahun depan itu, saya kasih tips sedikit. Jangan kalian itu sekolah hanya berangkat Berangkat di kelas. ya berangkat di kelas pulang tidur. Jadi kayak boring banget gitu Iya, sekolahnya. tiap hari gitu. Tiap hari gitu-gitu aja kan kayak boring. Benar. Jadi kalian cobalah masuk organisasi di Mandua, kan nggak cuma OSIM saja, pasti Iya, banyak ada organisasi. banyak Mungkin yang kalian nggak cocok sama OSIM, kalian ada cocoknya sama yang lain. Ada Dewan Ambalan, ada Kortip dan lain-lain, itu pasti ada yang sesuai dengan bidang kalian. Iya. Dan jadi sesuai pilihan saja, gak harus OSIM kok. Kalau dari saya untuk adik-adik periode selanjutnya yang mau daftar di organisasi, yang pertama percaya diri, jangan patah semangat, coba Harus dulu, optimis. iya Optimis. coba dulu. Kalau semisal di tahun ini gagal, masih ada tahun selanjutnya buat dicoba. Iya, Jadikan bener banget. jadikan yang sebelumnya itu pengalaman buat memperbaiki di selanjutnya, tahun iya tahun depan. depan. Iya, Iya.
mungkin ada yang kurang atau apa yang harus dibenahi dari diri kita dan kita praktikkan di tahun depan. Iya. Gitu. Kan kalian masih kelas 10 nih, besok kelas 11. Kira-kira lanjut nggak kalian ke OSIM ini? Eman banget lanjut ya, dong. Banget Lanjut pertanyaan. dong, Lanjut, harus lanjut. Karena Lanjut. kalau nggak kita yang lanjutin siapa lagi? Iya. Udah tahu gimana suka dukanya di Seluk-beluknya. Seluk-beluknya Iya, OSIM Kan, sudah tahu. udah banyak Rugi banget gak sih kalau udah nggak- Iya. banyak banget. pengalaman, banyak pelajaran. Jadi kalau nggak diterapin di periode selanjutnya kan rugi. Terus Iya. kita juga bisa ngajarin buat adik-adiknya Adik-adiknya. yang baru. gitu. Memberikan ilmu. Ini udah nggak kerasa ya kak, kayaknya Iya, udah sudah lama banget lumayan ya. lama. Kasihkan Bincang-bincang. Kasihkan ngobrol. Soalnya seru banget ini. Banget nih. Gimana kak, ini sudah ya? Sudah aja nggak sih kak? Soalnya Sudah. juga puasa kan. Hmm. Takutnya Iya. kalau lama-lama habis nih tenaganya. Harus nanti. Hmm. Mungkin itu dari kami pengurus harian Osiman 2 Banyuwangi. Sampai jumpa lagi di segmen Posram Podcast Podcast Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Video ini disponsori oleh Warung Kopi Sekawan.